Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik, kemarin saya ada pertanyaan dari teman, Pak Fir, apa sih tujuan orang membeli saham? Oke, kita sederhanakan. Tujuan orang membeli saham itu hanya ada dua. Harapan mereka untuk dapat capital gain sama mau dapat dividen. Nah, kalau capital gain jelas ya, dari harga yang dia beli, ada selisih dari kenaikan, kemudian dia untung, dia jual. Nah, itu capital gain. Yang kedua, dividen. Nah, dividen ini wal-walang, karena nggak jelas kapan dapatnya. Karena ada perusahaan yang rajin bagi dividen, ada perusahaan yang tidak pernah membagi dividen, ada. Jadi Anda bisa buat list perusahaan-perusahaan yang rajin buat dividen. Kalau Anda punya duit 5-10 miliar, bagusnya Anda beli sahamnya yang rajin-rajin bagi dividen, sehingga tiap tahun Anda bisa dapat return. Tapi returnnya juga nggak seberapa ya, karena kalau kita bandingkan dengan hasil yang kita dapat dari capital gain. So, kalau Anda berharap untuk mendapatkan capital gain, Anda harus juga punya modal yang signifikan. Jadi kalau Anda punya modal 10 juta, berharap untung 100 juta, itu lama sekali. Anda harus beli saham mulai dari IPO, terus kemudian Anda tunggu naik, dan Anda nggak bisa pastikan dia naik sampai berapa, karena tiba-tiba bisa saja diguyur habis. Ya, akhirnya yang tadi sudah floating profit, jadi floating loss. Nah, jadi Anda harus ngerti, kalau 10 juta yang Anda bisa dapat dari capital gain dari day trade, paling 250.000 sampai 700.000. Ya, kadang mungkin dalam seminggu bisa dapat 1 juta kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang bertanya sama Pak saya, Pak, kalau saya mau memulai tapi modalnya cuma 200.000, bisa nggak Pak? Nah, saya bilang bisa, itu bisa stres. Kenapa? 200.000 mau beli saham apa? Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, ini jam 3 saya udah sampai rumah. Ya, jadi udah selesai trading hari ini, udah cukup lah cuan hari ini, pulang. Jam 3 udah di rumah, siap-siap, nanti sore dikit lagi mau berenang sama anak-anak, terus bisa maghrib bersama di rumah. Dan itu alhamdulillah berkat dan rahmat itu terjadi karena Allah mengizinkan saya untuk jadi trader. Dan luar biasa banyak manfaat yang saya bisa dapatkan, baik itu waktu bersama keluarga ataupun menikmati apa yang saya perjuangkan selama ini. Tadi menyambung apa yang saya sampaikan tadi tentang perusahaan IPO, tentunya pada saat Anda membeli saham IPO, tentunya Anda membaca prospektus. Ya, jadi ini yang namanya prospektus, bukunya setebal ini, isinya semua informasi tentang perusahaan. Baik yang sekarang maupun yang nanti 5 tahun akan datang. Apa sih rencana kerja 5 tahun akan datang perusahaan ini dari IPO tersebut. So, jadi nggak ada yang salah. Mereka sudah memaparkan semuanya ini secara terbuka kepada Anda ya dalam bentuk prospektus, kemudian Anda menganalisa secara independen dan membuat keputusan untuk membeli atau tidak saham ini. So, jadi kalau Anda beli sahamnya, kemarin saham perdana Anda beli, terus minggu pertama dia hancur sahamnya, nggak usah heran. Yang Anda beli itu kan future value 5 tahun ke depan, forecast bisnis mereka 5 tahun ke depan. Masa forecast bisnis 5 tahun ke depan dapat direpresentasikan oleh harga saham 5 hari kemarin? Enggak kan? Ya, jadi harga saham 5 hari kemarin rontok itu tidak merepresentasikan future value mereka 5 tahun ke depan. Jadi bacalah secara seksama di dalam prospektus ini dan Anda bisa putuskan beli atau tidak. Karena tidak ada yang ngelarang, tidak ada yang nyuruh Anda mau beli atau tidak.
saham ini, ya. Dan pada saat Anda membeli di pooling, Anda juga sudah membuat satu keputusan berdasarkan analisa prospektus ini. Sejadi di dalam prospektus ini sudah ada disclaimer bahwa dengan membeli saham ini, Anda akan berpeluang mendapatkan keuntungan ataupun capital gain, ataupun mendapatkan dividen, atau bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. So, jadi disclaimer itu secara tidak langsung Anda sudah sepakati, udah Anda setujui, terus kemudian Anda udah tanda tangan malah, terus Anda putuskan beli. Terus harga sahamnya rontok, terus Anda maki-maki. Terus yang salah siapa? Ya, yang nyuruh beli siapa? Ya kan? Jadi jangan mencari salah orang. Ya, jadi itu saja pesan saya dalam membeli saham. Anda sudah membaca prospektus. Harusnya. Bukan ikut-ikutan atau dengar-dengaran orang, oh beli saham ini bagus. Oh, ya. Itu dari saya, pesan dari saya, jaga kesehatan, sukses selalu, happy cuan konsisten.